Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadratul muhtaramin, seluruh dewan pengajar, asatidz wal ustadzat Pondok Pesantren Salafiyah Manbur Ulum yang saya hormati, adik-adik santri Pondok Pesantren Salafiyah Manbur Ulum yang saya cintai. Duduknya saya di sini, di majelis ini masih dalam posisi membadali Abah Taufik Rahman, maka diniati untuk tetap mengikuti majelisnya Abah Taufik Rahman. Walaupun memang pasti ada kecewa, tidak masalah bagi saya, dan ini adalah sebagai latihan buat kalian, latihan hati buat kalian. Ini sama waktu saya masih santri juga, ketika setoran kok yang nerima setoran, mbaknya, ningnya, bagusnya, ketika ngaji, apalagi waktu itu ngaji, saya ngaji jam 12 malam, harus pergi ke Jakarta Pusat. Sampai di sana ingin niat ngaji ke Cak Nun, NH Ainun Najib, Mbah Nun. Semoga Allah memberikan kesembuhan untuk Mbah Nun. Amin. Dulu kalau saya ngaji atau ikut majelis di sana, yang hadir kok anaknya Nuwelito Sabra, pasti ada rasa kecewa. Tapi di situ saya belajar untuk istiqomah dan belajar untuk ikhlas. Maka diniati tetap di sini majelisnya adalah majelis Abah Taufik Rahman, yang saya juga harus tetap tidak mendahului beliau. Adik-adik santriwan, santriwati, santriyin, santriyat Pondok Pesantren Salafiyah Manbur Ulum, sekarang tanggal berapa Maulid? 13. Rabiul Awalnya berapa? Tanggal berapa Rabiul Awal? Berapa? 15.
15 benar. Benar 15. Iya. Malam ya sekitar segitu. Santri Pondok Pesantren Salafiyah Manbaul di bulan Maulid ini salawatnya berapa kali? Lebih dari satu pas tahiyat akhir, satunya pas tahiyat awal. Gimana? Pagi berapa? Berapa Arab? 10. Alhamdulillah. 10.000. Alhamdulillah. Masya Allah. Arab. Kalau Arab sudah bisa 10.000, saya panggilnya Ustadz saja. Pertama kan, besok adalah peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sallallahu Di Pondok Pesantren Salafiyah Manbaul. Saya masih ingat sekali saat guru saya mengatakan, "Kang, ntar malam harus ikut, yang tidak ikut ganti pahalanya 5 juz, ikut maulid." Guru saya Kiai Haji Ridwan Nur mengatakan, ada wali, bukan wali murid, bukan wali daya, tapi walinya Allah, diangkat menjadi wali berkat mau hormat maulid, hormat maulid. Itu orangnya, kata Bapak, ketika maulid pasti rumahnya diperhias sebaik-baik mungkin, dikasih lampu-lampu itu, dikasih lampu-lampu hiasannya warna-warni, apa? Tumbler. Dan di pondok sana selalu akan ada tumbler dihias sedemikian rupa. Setiap bulan maulid dia senang akan bulan yang istimewa itu, maka Allah angkat menjadi wali. Imam Ma'ruf Al-Karbi mengatakan, orang yang menyediakan makanan untuk maulid Nabi, mengumpulkan masyarakat, menghidupkan lampu, menggunakan pakaian baru, parfum, dan berhias demi mengagungkan kelahiran Nabi, maka di hari kiamat Allah akan kumpulkan ia dengan golongan pertama. Siapa golongan pertama itu? Para belum tahu golongan pertama, aminnya sudah kencang. Golongan pertama itu para dan ditempatkan di surga tertinggi. Jadi besok santri Pondok Pesantren Salafiyah Manbaul kalau ada maulid, pakai pakaian yang paling bagus. Kalau seragamnya dicuci sekarang. Jangan sampai besok maulid bajunya bau. Bajunya yang terbaik, pakaiannya yang terbaik.
tidak akan pernah hidupnya merasa sengsara. Tidak akan pernah hidupnya merasa sengsara. Orang sekarang hatinya rusak. Orang sekarang hatinya banyak yang rusak. Hidup itu banyak yang pengen sugih. Siapa di dunia ini yang hatinya nggak pengen sugih? Hafsah. Dan itu sudah diabadikan dalam Al-Quran. Kata orang-orang ketika melihat Korun, tahu Korun? Siapa Korun? Ya, Korun adalah nama yang menjadi sumber daripada harta karun. Di dalam Al-Quran, Korun itu sering pamer harta. Siapa di sini yang suka pamer hartanya? Insya Allah orang santri pondok pesantren Mambaululu tidak pernah pamer harta. Kenapa? Karena tidak punya harta. Masih harta orang tua. Masih harta orang tua. Ngapain dipamer-pamerin? Harta orang tua kok dipamer-pamerin? Ada dapat bestelan itu yang membelikan kan orang tua. Bagikan ke teman-teman. Yang membelikan orang tua. Korun itu sering pamer harta. Kalau orang Indonesia punya HP yang ada apelnya, itu langsung bikin postingan di depan kaca. Itu pamer apa pamer? Apalagi kameranya ada bobanya. Makin sering foto depan kaca. Punya motor, silindernya ada 4. Tiap silindernya, knalpotnya ada 4. Knalpotnya ada 4. Pagi-pagi panasin terus. Bener obat. Apa lagi? Punya jilbab. Mereknya adalah Button Scarf. Itu mereknya nggak boleh ditaruh kebalik, harus di belakang. Bener? Atau harus di depan? Ya. Kalau kerudungnya agak mahal, kurang mereknya di kerudungnya, ditambah lagi di pin. Beli pinnya 1 pin 500.000. Button Scarf itu minimal 500.000. Siapa yang udah punya pinnya? Kurang, pengen pamer punya Button Scarf, ditambah. Kalau laki-laki BHS. Sampai mereknya itu kalau BHS ada 2. Ya, di belakang 1, di depan 1. Saking untuk pamer. Makin mahal sarungnya, makin besar harganya, logo BHS-nya. Tapi kalau santri pakaian bagus itu bukan untuk pamer, untuk agar tidak direndahkan oleh manusia. Santri nggak boleh direndahkan oleh manusia, karena santri punya kedudukannya agung. Kata bapak, kata guru saya, santri nggak boleh direndahkan oleh manusia, tapi harus merendah di hadapan Tuhan.
Korun itu punya pamernya bukan bentuk barang. Korun itu pamernya bukan bentuk barang. Apa yang dipamerkan korun? Apa yang dipamerkan sama korun? Korun pamer pahala. Wong korun aja meninggalnya ditelan sama padang pasir. Apa yang dipamerkan oleh korun? Kunci pabrik. Kunci pabrik. Kata Allah dalam surat Al-Qasas, inna qaruna min qaumi Musa fabaghaw 'alaihim fa'atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil 'usbati ulil quwwati idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Korun itu adalah kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Tapi korun itu dolim. Korun itu adalah orang yang dolim. Fabaghaw 'alaihim. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat. Jadi menurut beberapa kisah, korun itu setiap sore itu suruh orang-orangnya mikul kunci daripada pabriknya. Pabriknya banyak, saking banyaknya pabrik itu kuncinya dipikul. Orang Indonesia punya satu pabrik udah sugih. Ini kuncinya dipikul. Itu ada yang bilang setiap hari, ada yang bilang setiap akhir pekan. Orang-orang lagi pada libur, lagi pada nongkrong di depan rumah, korun lewat bawa kunci-kunci pabriknya. Sampai orang-orang yang melihat korun itu, masyarakat bilang, kamu jangan terlalu bangga. Allah tuh tidak suka orang-orang yang membanggakan diri. Orang pamer. Korun itu pamer. Jangan suka pamer kamu. Allah tuh gak suka orang yang pamer. Karena korun mengatakan harta ini yang saya pikul adalah dari kehebatan saya. Ini adalah dari usaha saya, usahanya saya. Tapi ada sebagian masyarakat yang mengatakan, فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Maka ketika korun itu pamer ke masyarakat, ada orang yang senang sama dunia itu. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya. Orang-orang yang senang sama dunia itu berkata, ya laitana mithla ma utiya Qarun. Andaikan kita mendapatkan kekayaan seperti yang Qarun dapatkan. Innahu ladzu hazzin 'adzim. Qarun itu beruntung banget ya. Kalau zaman sekarang kita ngelihat Raffi Ahmad, siapa lagi yang kaya-kaya banget, bukan seperti Qarun, hartanya saja. Ini soalnya direkam, bahaya. Siska Kol, kita tidak berbicara mereka tentang akhlaknya, kita berbicara hanya hartanya saja, karena kita nggak paham akhlaknya seperti apa. Pak Luhut, bahaya sekali, bahaya sekali. Pak Luhut, ininya saja ya Pak, hartanya saja. Kita melihat orang-orang kaya tuh pengen gak?
Jadi kalau di medsos itu orang pengen kayak Raffi Ahmad, pengen kayak Rafathar, pengen kayak Cipung, baru lahir udah kaya, ya kan? Baru lahir udah kaya. Wah, saya kalau menghayal, saya kalau seperti Cipung, pengen beli ini, pengen beli itu. Lalu ayat selanjutnya mengatakan, wa qala alladziina utul 'ilma wailakum thawabullahi khairun liman amana wa 'amila shalihan wa la yulaqaha illa shabirun. Maka orang-orang yang punya ilmu, para ustadz, para kiai, ngomong ke masyarakat yang pengen harta seperti korun, wailakum, celaka kamu, pengen harta itu celaka. Thawabullahi khairun, ganjaran Gusti Allah itu lebih baik. Liman amana, barang siapa yang beriman, wa amila sholihan, dan berbuat baik. Harusnya orang-orang itu iri terhadap kalian, santri. Kenapa? Karena kalian adalah orang-orang yang beriman. Sholat di sini berjamaah 5 waktu. Ya, sholat berjamaah 5 waktu. Beriman tidak? Insya Allah. Tuh, motor apa itu? Sampai tahu kalau motor Ninja. Kalau motor Supra lewat tiap hari nggak ada yang tahu. Repsol. Kalian itu cuma tahu motor itu kalau nggak Ninja sama Repsol. yang tahu dari suaranya Honda Blade. motor paket. Tahu kalau ada motor paket itu udah ditungguin dari depan. Maka santri kok pengen kaya, bukan santri, pengen punya ilmu, maka kalau sudah punya ilmu, insya Allah hidupnya akan bahagia. Hidup bahagia itu adalah hidup yang berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair. Definisi dari berkah adalah ziyadatul khair, tambah kebaikannya. Saya mondok di pondok pesantren Manbaul Ulum, yang tadinya gak ngerti sholat, kok sekarang jadi bisa sholat. Berkah apa tidak? Karena apa? Karena bertambah kebaikan. Yang tadinya saya tidak mengerti adab dan tidak bisa mempraktekkan adab, sekarang bisa mempraktekkan adab. Bertambah berkah tidak? Berkah. Orang di luar itu nggak ngerti tentang berkah. Orang santri ngerti tentang berkah. Orang santri pengen kawin itu nggak ngitung. Santri khususnya putra pengen kawin, pengen nikah, itu nggak ngitung. Saya udah punya harta berapa, nanti gimana Gusti Allah saja. Santri putri pengen dinikahin asal sama santri, nggak apa-apa, saya mau dinikahin asal sama santri. Kenapa? Karena ukurannya adalah berkah. Zaman sekarang orang tuh pengen kaya, uang dihitung. Ingat, rezeki itu tidak bisa dihitung dan tidak boleh dihitung. Kalau hilang, ikhlaskan. Karena rezeki itu adalah
fardhu minallah. Orang kok ngitung rezeki, gimana cara ngitung rezeki itu? Gaji saya 5 juta, gimana ya? 1 juta buat cicil rumah, 1 juta buat cicilan motor, 500 buat cicilan HP, 500 buat beli gorengan, 200 buat beli teh jus, berapa lagi? Dihitung, nggak boleh dihitung. Bolehnya diirit, itu masih boleh. Tapi kalau dihitung ini buat ini buat itu, karena rezeki itu tidak bisa dihitung. Makanya saya ketika Mbak Lilik nanya, kamu mau tak sama keluarga saya yang nggak punya apa-apa? Saya kasih pertanyaan ke Mbak Lilik, siapa yang bisa menjamin kamu nggak punya apa-apa? Siapa yang bisa menjamin? Minggu depan, siapa yang bisa menjamin harta kamu ada berapa? Siapa? Melin. Sekarang punya uang berapa? 500.000. Punya uang 500.000. Siapa yang bisa menjamin uang 500.000 itu akan ada sampai besok? Bahkan orang tua pun tidak bisa menjamin. Orang tua tidak bisa menjamin. Orang tuanya tiba-tiba dipecat. Orang tuanya tiba-tiba di kecelakaan. Iya kan? Bisa saja. Tiba-tiba sakit, harus operasi. Tiba-tiba habis uang. Mau uang 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar, 1000 miliar. Kalau Allah takdirkan uang itu hilang, akan hilang. Mau kalian semiskin apapun, kalau Allah kasih jalan, minggu depan kamu akan dikasih uang 1 miliar, bisa tidak? Bisa. Benar. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Abah itu dalam waktu 2 minggu bisa punya uang 1 miliar. Bukan dari nyupang, bukan dari ngepet, bukan dari dukun, bukan dari nyolong. Tiba-tiba dikasih proyek. Maka kalau kalian mau berkah dalam harta, syaratnya satu. Syaratnya adalah pengen nggak? Hani, siapa lagi? Putra. Bagus. Pengen nggak? Pengen nggak? Allah menjamin harta kalian. Yang menjamin harta Allah. Syaratnya ada di surat Al-Jin ayat, ini banyak menjadi amalan. Bukan surat Al-Jin, At-Tolak. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Lanjutkan. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
yaj'al lahu makhraja, diberikan jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan kami berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka kalau kita pengen punya rezeki yang baik, bukan rezeki mas rezeki, syaratnya adalah yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan juga bertakwa. Apa itu bertakwa? Kata para beberapa ulama, menjalankan segala perintah dan larangannya. Menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Kalau kata Imam Abdullah Al-Haddad ditambah dhahiran wa batinan. Jadi kalau kalian mau hidupnya enak, bertakwalah kepada Allah. Alhamdulillah sudah jadi santri semua, tinggal istiqomah. Gampang, udah. Kalau kalian sudah bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar. Makanya sholat. Kalau dan jangan pernah memikirkan jalan keluarnya. Misalkan Kang David kerjaannya di multimedia, sudah pelajari saja terus kerja multimedia. Kang Fajri kerjanya pertanian, jadi punya sawah 10 meter, sawah 10 meter, sudah Rata. kerjakan sawah 10 meter itu. Jangan saya mau bertakwa saja, sholat subuh, sholat di masjid, habis itu tidur, nunggu sholat duhur, bangun jam 11 mandi, sholat duhur, habis sholat duhur cari makan, habis cari makan kenyang, tidur lagi, asar bangun, habis asar bangun pengen ngopi dulu samping jalan, ngopi. Kerjaannya cuma seperti itu saja. Jangan. Termasuk bertakwa adalah mencari nafkah untuk keluarga. Tapi kita tidak bisa sombong pengen bertakwa sendiri, tidak bisa. Kalau kita tidak dibimbing oleh guru-guru kita, yang pengen bertakwa sendiri bisa nggak? Bisa. Gimana caranya? Gak bisa. Harus belajar, harus punya guru. Makanya untuk istiqomah dalam ketakwaan, jaga adab sama guru. Jaga adabnya sama guru. Dan banyak-banyak bersolawat. Terakhir, untuk kita bisa istiqomah dalam bertakwa itu kita nggak bisa sombong. Karena apa? Setan banyak yang menggoda. Setan banyak yang menggoda. Kalian kalau di rumah adzan, taraja, kan godaan setan. Maka terakhir kalian harus bersolawat. Kata Gusti Allah, innallaha wa malaikatahu Shalluna ala nabi. ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Siapa yang bisa menerjemahkan? Aja dulu. Siapa yang bisa menerjemahkan? Ya? Siapa yang bisa menerjemahkan?
Apin, Apin. Apin. Ayo. Yang bisa menerjemahkan seminggu. Siapa yang bisa menerjemahkan, Mas? Yang ikhlas saja, yang ikhlas. Allah ganjar. Allah ganjar. Gak ada? Gak ada? Kalau gak ada yang bisa, berarti kalian harus mondoknya 6 tahun lagi. Harian. Ada? Harian. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzi amanu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu Selamatan. salam wa sallimu wa ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini dijelaskan oleh muridnya guru kami yang sudah menjadi doktor di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Beliau mengatakan ada hadis yang mengatakan innani minallah, sesungguhnya aku dari Allah. Kanjeng Nabi itu dari Allah. Innani minallah wa ummati minni, dan umatku dari kanjeng Nabi. Gimana? Innani minallah, sesungguhnya kanjeng Nabi itu dari Allah. Wa ummati minni, dan umatku Mati. dariku. Di dalam Al-Quran, wa nafakhtu mir ruhi, dan aku tiupkan ruhku, dan aku tiupkan kepadanya dari sebagian ruhku. Maka di sebagian kanjeng Nabi itu ada Gusti Allah. Di umatnya kanjeng Nabi itu ada bagian daripada kanjeng Nabi. Maka guru kami, muridnya guru kami mengatakan arti daripada innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yusollu itu bukan hanya bersolawat, bukan hanya bersolawat, tapi terkait. Apa terkait itu? Terhubung. Kanjeng Nabi itu terhubung dengan Allah. Wa ummati minni, umatnya insya Allah kita semua itu terhubung kepada kanjeng Nabi. Maka kalau dipahami seperti ini, tidak cukup hanya bersolawat. Tambah siapa di sini? Kang Lorinta. Apa? Rolinta. Gak mau ngaji, maunya bersolawat saja. Solawat terus sehari 10.000. Solawatnya kalah semua santri. Cukup tidak? Tidak cukup. Nah, ngerti wudhunya dari siapa? Dari kanjeng Nabi. Ngerti cara sholatnya seperti apa? Dari siapa? Dari kanjeng Nabi. Maka jangan hanya bersolawat, tapi juga mempelajari dan mempraktekkan sunnah-sunnah yang kanjeng Nabi ajarkan. Maka dengan cara seperti itu insya Allah akan terhubung. Kita sebagai umatnya akan terhubung.
ketika saya berziarah ke Kuningan, keluarga dari Kuningan mengatakan, saya adalah cucu daripada muridnya Simbah Kiai Haji Khalil Bangkalan. Tapi saya takut nanti di akhirat saya tidak diakui. Akila bisa nggak mengklaim sebagai umatnya Kanjeng Nabi? Saya umatnya Kanjeng Nabi, bisa tidak? Bisa. Tapi kalau Kanjeng Nabinya tidak mengakui gimana? Makanya kita harus terhubung. Gimana caranya terhubung adalah dengan bersolawat, mengucapkan solawat, lalu mempelajari bagaimana kehidupan Kanjeng Nabi. Yang ketiga adalah mempraktikkan. Semakin kita sering mempraktikkan ilmu yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi lewat guru-guru kita, semakin tinggi kemungkinan kita diakui oleh Kanjeng Nabi. Semakin tinggi. Rolinta ngajinya wakal, rolinta buat ngajinya wakal, semua yang diajarkan diamalkan, sholawatnya rajin, insya Allah rolinta dan semuanya diakui oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Guru kami mengatakan minimal seseorang harus bersolawat itu 1000 sehari. Sambil kayak gini 1000 salawat bersolawat. Apa? Diketawain. Kenapa? Malam-malam ngumpet di dalam selimut. Ngapain? Sholawatan. Takut diejek. Nggak harus diucapkan. Seperti ini saja. Nggak usah menunjukkan bahwa dirinya ahli sholawat. Cukup Kanjeng Nabi yang mengakui kalau kalian adalah ahli sholawat. Emang apa untungnya Jihan diakui sama Gus Fakih ahli sholawat? Apa untungnya? Dapat duit juga, dapat apa keuntungannya? Siapa di sini? Sakti. Apa untungnya sakti dikasih apa? Dikasih apresiasi sama Gus Fakih? Nggak ada untung. Kalaupun dikasih duit, cuman berapa kali? Maksimal 100.000. Tapi kalau misalkan dapat syafaatnya Kanjeng Nabi, dikenal sama Kanjeng Nabi, dan yakin orang yang ahli sholawat, orang yang Kanjeng Nabi kenal lewat ahli sholawatnya, pasti hidupnya dibimbing, pasti hidupnya dibimbing, pasti hidupnya enak, pasti hidupnya enak. Kalian pikir enak itu apa? Masuk kuliah impian, masuk UGM tapi nggak dikenal Kanjeng Nabi, apa enaknya? Apa enaknya? Masuk kerja di Pertamina tapi nggak dikenal Kanjeng Nabi, apa enaknya? Jadi presiden atau jadi wakil presiden tapi nggak dikenal Kanjeng Nabi, apa enaknya? Saya lupa siapa yang mengatakan. Maksudnya saya lupa guru yang mana yang mengatakan. Di surga itu akan ada masalah. Apa masalah di surga? Tidak bisa bertemu Kanjeng Nabi. Tadi kan ada hadisnya, ada golongan. Ada golongan pertama bersama Anbiya, golongan selanjutnya, golongan terus.
ketika semua sudah dimiliki, ada satu peraturan yang tidak dia diperbolehkan. Apa itu? Bertemu Kanjeng Nabi, bertemu sama Gusti Allah. Padahal kenikmatan tertinggi di surga itu adalah bertemu Kanjeng Nabi dan bertemu Gusti Allah. Memang betul, guru kami juga mengatakan orang yang bersalawat pengen fortuner. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Itu adalah salawat unta. Salawatnya unta. Unta pengen sakit perutnya hilang, bersalawat dulu. Tapi yakin orang yang bersalawat hajatnya selalu terkabul. Maka jangan rendahkan salawat kalian hanya untuk meminta sesuatu. Saya pengen iPhone 16. 15 kan sudah ada. Pengen yang 16 yang orang gak punya. Disolawatin terus. Jangan, pasti dapat kok. Walaupun dapatnya nanti, pasti dapat. Walaupun di akhirat pasti dapat. Ya gak apa-apa di akhirat itu. Tapi jangan rendahkan salawat kalian hanya untuk meminta dunia, karena keindahan tertinggi seorang yang beriman adalah bisa melihat wajahnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka betul cita-cita saya nanti di akhirat itu hanya satu, pengen melihat kehidupan Kanjeng Nabi dan para anbiya, para orang-orang saleh. Cuma itu aja. Saya nggak tertarik nanti di surga itu dengan tajri min tahtihal anhar. Pernah lihat di Majalengka, di Kuningan udah pernah melihat itu. Kebun-kebun di bawahnya ada sungai yang mengalir. Udah pernah lihat seperti itu. Saya pengen melihat Kanjeng Nabi. Maka untuk bisa melihat Kanjeng Nabi, apakah pantas kita sehari sholawat 1000? Pantas enggak? Boleh untuk belajar 1000 dulu. Nanti 2000, 3000, 4000, 5000. Kalau di atas 5000 saya belum pernah diajarkan, maksimal 5000. Kita setiap hari selama puluhan tahun membaca sholawat 5000 kali. Maka kita akan dipimpin terus hidupnya. Hidup yang enak, hidup yang sugi hati, enak. Saya itu dari SMA yang alumni Mandor Gunung Depan, boleh dicek ujian seperti itu, boleh dicek. Di SMA itu saya diakui santri yang pintar, di kampus saya diakui mahasiswa yang kritis, paling kritis. Orang kalau udah saya ikut ngobrol malas, kritis banget. Tapi ada teman saya yang mohon maaf IQ-nya di bawah saya, nggak pinter-pinter amat. Bahasa Arab saya bagian bahasa selama 3 tahun. Bagian bahasa 3 tahun, kalau yang lain 2 tahun, saya 3 tahun. 2 tahun setengah Pak. Kelas 4, kelas 3, kelas 4, kelas 5. 2 tahun setengah. Ada teman saya yang mohon maaf kepintarannya mungkin lebih rendah daripada saya. Teman di kampus. Sehari baca sholawat 5000 kali. Sehari berapa ribu? 5.000. Sambil nunggu azan, sambil nunggu dosen, sambil berkendara, sambil apa, baca sholawat 5000 kali. Semester 2 mau naik semester 3, dia
keluar dari kampus. Ya, naik semester 3 dia keluar dari kampus. Kemana? Pindah ke Universitas Madinah. Setiap bulan, setiap minggu dia datang ke Masjid Nabawi, ke Roto. Setiap tahun dia haji. Maka sambung, hati kita sambung sama Kanjeng Nabi. Sambung. Almar'u ma'a man ahab. Apa? Almar'u ma'a man ahab. Sekali lagi, almar'u ma'a man ahab. Sekali lagi, almar'u ma'a man ahab. Almar'u ma'a man ahab. Apa artinya? Apa artinya? Seseorang akan bersama dengan yang dicintai. Kelasnya anak SMA, cinta itu berdasarkan logika. SMA, SMK, umur-umur kalian, cinta itu berdasarkan logika. Kalau ganteng saya cinta, kalau duitnya banyak saya cinta, kalau dia perhatian sama saya cinta. Kalau motornya Ninja saya cinta. Hei, cinta itu bukan pemberian. Cinta itu bukan pemberian. Cinta adalah pengorbanan. Orang kalau sudah cinta, siapa? Hardi. Apakah Kang Hardi bisa dianggap mencintai Kanjeng Nabi kalau Kang Hardi tidak pernah menyebut nama Kanjeng Nabi? Kalau sudah mulai sering 1000 sehari, ntar sudah 2 tahun, kok kalau saya nggak baca salawat artinya apa ya? Itu sudah mulai cinta. Cinta adalah ada apa yang ada di dalam hati. Kalau hati bergetar itu adalah cinta. Maka guru kami mengatakan bulan Maulid adalah bulan sebagai indikator kecintaan kalian terhadap Kanjeng Nabi. Kok bulan Maulid tidak rindu sama Kanjeng Nabi? Kok bulan Maulid tidak mau bersolawat sama Kanjeng Nabi? Kok bulan Maulid tidak senang ada ada maulidan? Bisa jadi hati kalian masih jauh dari kata cinta terhadap Kanjeng Nabi. Silahkan, pilihannya ada di kalian. Mau mencintai Kanjeng Nabi, perjuangkan. Tidak mau mencintai Kanjeng Nabi, silahkan. Untuk bisa ke Madinah itu adalah panggilan dari Gusti Allah. Teman saya Habib, seorang Habib yang rada-rada rebel, kerjanya demo. Kata dia, saya bisa tertarik berkat mengamalkan tertib Al-Aqdos. Mau ketarik itu mengamalkan tertib Al-Aqdos. Mau bertemu Habib Umar itu mengamalkan tertib Al-Aqdos. Maka silakan ditentukan pilihannya. Pelajari bersalawat minimal 1000 sehari, setelah itu bertahap. Kalau apa? Biasanya sampai jam setengah 8 ya. Satu pertanyaan. Iya, media. Bukan siapa? Ya. Bukan ini. Coba lain.
cinta dan sayang terhadap kita. Tidak pernah ada Allah kesal sama orang yang sering meminta. Jadi apapun silakan untuk meminta. Tapi mungkin bisa jadi itu orang yang melarang untuk meminta terhadap dunia adalah orang yang seperti saya bilang, jangan hanya dunia saja. Kok meminta hanya untuk dunia saja? Mintalah untuk akhirat. Mintalah untuk akhirat. Maka ketika mujahadah awalnya akhirat dulu. Selamat dunia akhirat, selamat dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Jangan sampai kita lupa mendoakan akhirat. Atau orangnya menyamakan Gusti Allah dengan manusia. Minta dunia saja. Bahkan ada yang pernah saya di pondok mengkritik, kalau sholat duha itu doanya jangan panjang-panjang, gak sopan itu sama Gusti Allah. Nah itu kajian Nabi yang ajarin. Yang haram dihalalkan, ya bukan berarti daging babi dihalalkan. Bisa jadi ganti pekerjaannya. Maka silahkan berdoa tentang dunia, malah tak boleh berhenti berdoa. Jangan sampai berhenti berdoa, tapi utamakan akhirat dulu. Utamakan akhirat dulu. Dalam berdoa ada adabnya. Bersuci, wudu dulu, menghadap kiblat. Doakan Kanjeng Nabi dulu. Tahmid terhadap Allah. Doakan muslimin muslimat. Baru hajatnya itu saya iya karena berdua iya karena setahun itu sampai minta doa tentang punten-punten maaf wanita yang bodinya seperti apa, mukanya seperti apa, hidungnya seperti apa dibolehkan. Dunia bukan dunia, tapi jangan lupakan akhiratnya. Akhiratnya jangan dilupakan. Itu saja adabnya. Asyhadu kalam wallahu a'lam. Asyhadu kalam wal afwa minkum. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shallu ala Nabi Muhammad. Langsung.